Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Bab 431. Belum sempat menyantap makanan yang disiapkan asisten rumah tangganya, Carson tiba-tiba mendapat telepon penting dan langsung bergegas pergi dengan Arila. Penelpon itu adalah Henry. Ia menghubungi Carson untuk melaporkan mengenai orang misterius itu. Carson lalu memintanya untuk menunggunya di Moon River sampai ia tiba untuk melanjutkan pembicaraan penting tersebut. Saat Carson dan Arila tiba di rumah, Henry sudah menunggunya sedari tadi. Carson pun langsung mengajaknya ke ruang baca. Arila yang masih diselimuti kegembiraan karena bisa belajar dan bekerja sama dengan Ipan, belum menyadari keanehan pada diri Carson. Seketika setelah pintu ruang baca ditutup, Henry bergegas menyerahkan beberapa foto kepada Carson. Tuan Carson, kami sudah berhasil menemukan tempat tinggal sementara orang misterius itu. Tetapi saat kami ke sana, ternyata rumah itu sudah kosong. Kalian sudah menemukan rumahnya, tapi masih membiarkannya melarikan diri. Carson sedikit mengangkat alisnya dan menatap Henry dengan tatapan dingin. Meskipun Carson jelas-jelas tidak dapat melihatnya, namun Henry yang mendapat tatapan seperti itu merasa punggungnya membeku seketika. Henry buru-buru menjawab. Kewaspadaan orang misterius itu terlalu kuat. Bahkan saat rumput bergoyang tertiup angin pun ia dapat menyadarinya. Tetapi ia juga terlalu terburu-buru kabur, hanya membawa dirinya pergi. Barang-barang dalam rumahnya ditinggalkan begitu saja. Kami sudah memotretnya untuk diperlihatkan kepada Anda. Barang apa? Carson mengambil foto dan memperhatikan dengan menggunakan instingnya. Namun tetap tidak dapat melihat dengan jelas barang apa yang ada dalam foto tersebut. Henry menyadari bahwa presdir mereka itu tidak dapat melihat dengan jelas, maka ia pun menjelaskannya. Ada foto Nyonya dan Nona Rila dalam kamar pria misterius itu, dan foto-foto tersebut menunjukkan ulang tahun dan hobi mereka. Selain itu, ada pakaian dan sepatu yang cocok dengan Nona Rila yang sudah besar. Keduanya dibuat dari benang menggunakan tangan. Tampaknya dibuat dengan sepenuh hati. Carson tidak membiarkan Henry berhenti menjelaskan. Henry pun melanjutkannya. Tuan, tidak banyak barang yang terdapat dalam ruangan itu. Tetapi, kebanyakan barang tersebut merupakan barang yang disukai oleh wanita dan anak-anak. Diatur dengan sangat rapi, seperti sesuatu yang penuh nilai dan sangat dihargai. Ada banyak petunjuk yang mengarah ke Fernando sebagai sosok misterius itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Henry, Carson semakin yakin dan hampir dapat sepenuhnya menegaskan bahwa pria misterius itu benar-benar adalah Fernando yang sudah mati. Henry berkata lagi dengan penuh kekhawatiran. Tuan, orang misterius itu telah mengetahui banyak informasi mengenai Nyonya dan Nona Rila. Apakah kita harus mengirim seseorang untuk melindungi Nyonya supaya jangan sampai konspirasinya berhasil? Tidak perlu. Perkataannya terhenti sejenak, lalu ia pun melanjutkan. Singkirkan beberapa orang dari sampingnya dan lemahkan perlindungan terhadap Nyonya. Fernando adalah ayah kandung Arila. Ia membuat panggilan anonim untuk Arila dan diam-diam mengikutinya dari jauh, hanya demi dapat lebih sering melihat anaknya itu. Asalkan sosok misterius itu menyadari bahwa perlindungan terhadap Arila sudah melemah, ia akan memikirkan cara untuk dapat berhubungan lebih dekat dengan Arila. Begitu tingkat kewaspadaan pria misterius itu melemah, mereka pun dapat lebih mudah mengetahui keberadaannya.
Setelah itu, Carson akan mencari cara untuk melihat sosok pria misterius ini terlebih dahulu dan menyelidiki apa yang terjadi pada Fernando selama 20 tahun terakhir. Bagaimana bisa ia hidup tetapi tidak mengenal anaknya sendiri? Tuan, lepaskan perlindungan terhadap Nyonya. Henry tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Atau mungkin Carson mengatakan sesuatu yang salah. Seberapa besar kepedulian dan rasa kekhawatiran Carson terhadap keselamatan Arila, semua orang sudah mengetahuinya. Bagaimana mungkin di saat genting seperti ini, ia malah melepaskan penjagaan terhadap Arila? Carson mengangkat alisnya lalu berkata, "Ada yang salah?" Henry buru-buru menjawab, "Tidak, Tuan." Carson berkata lagi, "Setelah menemukan orang misterius itu, kau tidak boleh bertindak gegabah dan tidak boleh menyakitinya. Kau harus membawanya dengan selamat kepadaku. Jika dia meminta sesuatu, terlepas dari seberapa besar permintaannya, kau harus segera memberitahuku." Walaupun Henry tidak tahu apa yang ingin dilakukan Carson, tapi ia tidak banyak bertanya. Tuannya sendiri yang sudah memberi perintah, tentu saja ia punya alasan. Setelah mendapat informasi dari Henry, Carson bergegas ke rumah sakit untuk melihat Eva dan berencana untuk mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Dalam 2 hari terakhir ini, Eva masih marah dengan Darwin. Sangat marah sampai-sampai lukanya terbuka. Sekaligus juga telah kehilangan kepercayaan terhadapnya. Jelas-jelas ia tidak melakukan apa-apa, tetapi ia ingin membiarkan dokter mengira bahwa walaupun ia terluka, namun ia tidak takut mati. Dan bersama dengan Darwin, membintangi film aksi percintaan yang paling penuh dengan emosi tahun ini. Mendengar suara pintu dibuka, Eva yang sedang terbaring sambil menutupi kepalanya dengan selimut mengira bahwa Darwin yang sudah kembali. Tanpa melihat siapa yang datang, ia meraih bantal dan melemparnya ke arah pintu. "Menjauhlah dan jangan mendekat. Jangan biarkan aku melihat wajahmu. Kalau tidak, melihatmu sekali, aku akan memukulmu sekali lagi." Carson memalingkan kepala demi menghindar dari serangan Eva. Ia mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Lukamu belum sembuh benar. Bicara apa kau ini?" Mendengar suara Carson, Eva segera bangun dari tidurnya, tersenyum dan berkata, "Kak, mengapa kau datang ke sini? Aku pikir kau adalah Darwin." "Kalaupun benar aku adalah Darwin, apa boleh kau memukulnya sesuka hatimu?" Di depan Eva, Carson selamanya adalah sosok kakak yang serius dan berwibawa. "Siapa yang menyuruhnya untuk membuatku kesal terlebih dahulu? Aku tidak sampai merobek kulitnya. Itu sudah merupakan anugerah baginya." Tidak peduli seberapa banyak hal yang terjadi, setelah hal tersebut berlalu, setelah bekas luka tersebut membaik, Eva akan melupakan betapa menyakitkannya itu. Dunia akan sama besar seperti sedia kala baginya. Sungguh, hal ini membuatnya cemburu kepadanya. Carson berkata dengan serius, "Duduklah. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu." "Ada apa, Kak?" Eva mendengus dengan ketidakpuasan, tetapi tetap duduk dengan patuh. Ia tidak ingin sampai belum sembuh benar lukanya sudah mendapat hukuman lagi dari saudaranya ini. Menghadap ke tembok dan merenung, Carson mulai angkat bicara. "Apa kau masih memiliki gambaran mengenai orang yang telah menculikmu hari itu?" "Tidak."
Epa tanpa berpikir panjang langsung buru-buru membantahnya. Tidak. Rupanya Carson tidak percaya dengan jawaban Epa. Epa terus mengelak. Dia memukulku sampai pingsan saat itu. Bagaimana ia menyakitiku, aku sama sekali tidak ingat. Dia tidak mengatakan apa-apa padamu? Tanya Carson. Aku benar-benar tidak sadar. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu, aku juga tidak bisa mendengarnya. Epa, meskipun kau tidak memberitahuku, kami akan tetap menemukan orang itu. Hanya saja butuh lebih banyak waktu. Tidak berhasil. Carson mengubah strateginya. Sebenarnya, Kak, lupakan saja. Jangan mencarinya lagi. Epa menghela napas pelan. Penculik itu menangkapku juga karena kakekku telah menyakitinya. Aku memang pantas menerimanya. Kau tidak bersedia mengatakannya? Itu karena kau sudah bisa menebak siapa penculiknya. Carson berkata dengan sangat yakin. Epa adalah orang yang selalu berusaha untuk membalaskan dendamnya. Jika dia dapat dengan mudahnya melupakan amarahnya, terlebih lagi tidak bersedia untuk mengungkit masalah itu, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia juga sudah dapat menebak siapa orang yang menculiknya. Epa sudah mengetahuinya, namun tidak bersedia mengatakannya. Jadi, pelakunya siapa lagi kalau bukan Fernando? Bagaimanapun, orang yang diculik adalah aku. Aku tidak akan mengejarnya lagi. Dan kalian juga tidak boleh mengejarnya. Akhir-akhir ini, Epa sudah mempertimbangkan dengan matang dan memutuskan bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun tentang orang yang telah menculiknya. Kalau tidak, ia akan menjelma menjadi penghancur keharmonisan keluarga besarnya.